Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, rahayu. Rekan guru hebat, ketemu lagi dengan saya, Imadi Mulyana, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Karangasem, dari instansi SMK Negeri Setukubu. Pada pagi hari ini, saya sudah bersama salah seorang rekan guru dari SMK Negeri Setukubu yang akan menjadi rekan saya dalam praktek supervisi pembelajaran yang akan dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pra-observasi ikhlas, kemudian dilanjutkan dengan nanti siang adalah observasi ikhlas, kemudian di akhir akan diakhiri dengan percakapan, diskusi tentang kegiatan pasca observasi ikhlas. Baik, kita akan lanjutkan dengan observasi pra-observasi. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik ya. Jadi terima kasih Ibu. Sesuai dengan perencanaan pada siang nanti kita akan melakukan proses observasi pembelajaran di kelas. Kemudian sudah barang tentu sesuai dengan persiapan yang sudah kita lakukan sebelumnya, Ibu sudah membuat rencana pembelajaran yang akan dieksekusi nanti di kelas. Baik Ibu, bisa mungkin saya pinjam. Baik Ibu, dalam rangkaian cakapan pasca observasi kelas ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Mohon berkenan Ibu mengungkapkan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran nanti bagaimana Bu? Sudah semua dalam PPT? Oh ya, sudah ada tujuan pembelajaran, karena sudah Ibu muat dalam PPT, dan juga lalu kegiatan literasi dan diskusi untuk dapat menganalisis teks anekdot dengan tepat. Melalui kegiatan literasi dan diskusi, kita dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot yang dengan benar. Melalui kegiatan kooperatif, strategi dapat menganalisis fenomena anekdot di masyarakat yang tidak. Ditambah ada kegiatan individu, kemudian juga ada kegiatan kelompok yang di kelas. Kemudian terkait dengan pertanyaan berikutnya ya, dari tujuan yang ingin Ibu capai, kemudian dari rangkaian rencana pelaksanaan pembelajaran, apa yang area pengembangan yang hendak Ibu capainya apa? Baik Pak, terima kasih. Di sini area pengembangan yang hendak saya capai dalam pembelajaran ini meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada ranah afektif diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap aktif, kemudian sikap kritis, komunikatif, dan juga bertanggung jawab di dalam pembelajaran. Kemudian untuk ranah kognitif diharapkan peserta didik itu mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan, yang sudah tertera di dalam RPP, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot, dan juga menganalisis fenomena di masyarakat untuk diangkat menjadi sebuah anekdot dalam bentuk karikatur. Dan untuk ranah psikomotor, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan keterampilannya nanti di akhir pembelajaran. Jadi bagaimana peserta didik itu terampil dalam menganalisis fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat untuk diangkat menjadi sebuah anekdot melalui sebuah karikatur. Dan tentu saja ketiga hal tersebut nanti bermuara pada pengembangan literasi terhadap peserta didik. Baik, menarik. Artinya area pengembangannya juga komponen sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan, kemudian juga apa namanya yang bertujuan itu apa yang menjadi strategi untuk dipersiapkan supaya bisa mencapai. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, strategi yang saya terapkan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik dalam segi konten, proses maupun produk. Dalam hal ini, yang dimaksud berdiferensiasi di sini, jadi siswa itu dibebaskan untuk memilih cara belajar siswa tersebut masing-masing sesuai dengan minatnya. Mereka bisa mengamati video, bisa
bisa membaca bahan bacaan yang sudah saya bagikan atau melalui buku paket atau bahkan mengkombinasikan keduanya, mengamati video sekaligus membaca di bahan bacaan. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan media yang bervariasi juga. Ada yang berupa audio, kemudian ada yang berupa visual juga, dan ada juga yang kombinasinya yaitu audio visual. Nah, selain itu, siswa juga dibebaskan untuk menyelesaikan proyeknya nanti di akhir pembelajaran dengan media yang bervariasi juga. Mereka bisa menyelesaikannya melalui media digital atau media berbahan kertas yang nantinya terbentuk sebuah karikatur. Demikian Pak strateginya. Strateginya tiga aspek itu akan dilakukan dengan pembelajaran organisasi. Kemudian saya lihat juga rencananya dari dituangkan proses diferensiasinya ada, baik itu konten, proses, kemudian produk. Ya, dari segi perencanaan tampak sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya di kelas sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Kira-kira bisa Bu merealisasikan? Optimis ya? Pasti bisa. Pasti bisa. Baik Bu. Sudah siap nanti siang Bu? Sudah. Siap, tapi mohon tetap dibimbing. Ya, nanti kita sama-sama di akhir juga kita akan melakukan refleksi bersama-sama mana yang perlu ditingkatkan, diperbaiki. Ya. Jadi terima kasih Bu atas diskusi, observasi. Sekali lagi selamat mempersiapkan diri lebih baik. Nanti kita ketemu di kelas dalam pembelajaran. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Berdiri. Natural Panganjaliman. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar seperti biasa ya. Hanya saja pembelajaran kali ini lebih spesial karena ada yang akan mengamati ketika kalian belajar. Ya. Jadi ada Pak Guru yang akan mengamati pembelajaran ini dan akan dibuka. Tapi sebelum itu bapaknya akan menyampaikan sesuatu kepada kalian. Jadi mohon. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Mam. Hanya sudah selamat siang anak. Selamat siang. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bu Mam, selaku pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf untuk kegiatan pembelajaran hari ini, pembelajaran biasa. Cuma Bapak hadir di tengah-tengah kalian untuk melihat. Ya, silakan diikuti pembelajarannya. Apa yang disampaikan selanjutnya, akhirnya silakan diikuti. Kemudian Bapak hanya bersikap pasif, tidak ikut dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu. Ya, jadi terima kasih datang di lagi. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Hadiahnya
kalian mengungkapkan perasaan kalian hari ini. Jadi mungkin perasaan kalian berbeda-beda, ada yang sedih, ada yang senang, kemudian ada yang terlalu bersemangat, ada yang sangat gembira atau lagi berbunga-bunga. Nanti silakan kalian ungkapkan perasaan kalian di kertas ini ya. Tulis perasaan kalian hari ini di kertas ini dengan huruf kapital besar ya, jangan kecil nggak kelihatan ya. Tuliskan dengan besar, tidak besar. Iya. Tuliskan apa yang kalian pikirkan. Kalau memang kalian sedang gembira, tulis di sana gembira. Nah, tuliskan perasaan kalian. Nah, ini tuliskan perasaan kalian di sana. Kalau kalian sedang sedih, sedang disampaikan juga tulis di sana. Silahkan ditulis, ya. Di skip ya, karena di sini. Jadi kalian skip. Jangan itu ya. Sedang ditulis. Kalau lagi jatuh cinta, silakan isi jatuh cinta gitu misalnya ya. Sudah? Sudah semuanya? Ayo nulis perasaan sendiri saja kok, lama sekali. Sudah semuanya? Lama sekali. Sudah? Kalau sudah, sekarang silakan angkat kertas kalian dan tunjukkan tulisannya ya. Dia tulis seperti ini misalnya. Kalian bisa baca ya. Di sana ada senang sekali, ada malu. Malu apa? Oh, kemudian senang sekali, ada sedih. Kenapa sedih? Itu baca. Itu baca nanti dia. Oh sedih? Oh sedih. Ya di sini ada senang, sangat senang. Kemudian ada berbunga-bunga, wah sama nih berbunga-bunga. Senang ya, gembira. Wah biasa saja. Berarti mungkin kurang bumbu-bumbu, ini biasa saja perasaannya. Kemudian sedang semangat, senang. Oh, banyak yang senang dan semangat ya. Oke, jadi kalau ibu perasaannya sedang deg-degan. Ya. Oke, silakan diturunkan kembali, disimpannya kertasnya. Baik, jadi karena tadi ada yang sedih, kemudian ada yang biasa saja, tapi ada juga yang bersemangat. Mari kita tambah semangat kita dalam pembelajaran kali ini. Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk ya. Kalau dulu kan sering ibu ajak kalian tepuk-tepuk ya, bukan tepuk bahasa Bali ya, tepuk. Jadi kalian ikuti, ibu akan contohkan ya. Jadi ini sedang viral di mana-mana. Mungkin kalian juga sudah tahu ya. Seperti ini contohnya. Tepuk 1 kali, yes. Tepuk 2 kali, oke. Tepuk 3 kali, semangat. Tepuk 4 kali, konsentrasi. Tepuk 5 kali, siap belajar. Bisa tangkap? Ayo kita lakukan sama-sama coba ya. Tepuk 1 kali, yes. Tepuk 2 kali, oke. Tepuk 3 kali, semangat. Tepuk 4 kali, konsentrasi. Tepuk 5 kali, siap belajar. Oke, bagaimana? Siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, silakan silakan alat tulis dan buku yang lainnya ya. Jadi hari ini kita akan belajar seperti biasa. Kalian silakan ikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan jangan mengganggu temannya yang belajar ya. Ikuti dengan sukacita, terlibat di dalamnya dalam pembelajaran ini. Nanti juga akan ada kegiatan berkelompok.
humor itu tidak kelas ini coba ya kelas ini. Kalau humor itu tidak berisi sindiran atau kritik. Ya, kalau humor itu tidak berisi sindiran atau kritik. Nah, apa sih pentingnya kalau kita harus mempelajari anekdot ini? Jadi di kehidupan kita sehari-hari di masyarakat kalian pasti sering melihat ada kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi. Nah, apa yang kalian perhatikan itu bisa kalian menyampaikan kritik. Kritik yang kalian sampaikan itu bisa melalui anekdot. Kenapa kok harus melalui anekdot? Karena dengan anekdot kalian bisa menyampaikan kritik dengan sopan, halus, serta tidak menyinggung perasaan. Biasanya teman kalian kalau diprotes atau dikritik kan, kamu kok bajunya kayak gitu, pasti tersinggung. Tapi kalau melalui anekdot tidak akan ada rasa tersinggung seperti itu. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari ya, anekdot. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, ini ya. Ini tujuan pembelajaran kita ya. Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. Dan yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan kooperatif, peserta didik dapat menganalisis fenomena anekdot di masyarakat dengan kreatif. Itu artinya di akhir pembelajaran nanti, kalian harus mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot yang kalian baca, dan juga mampu menyampaikan kritik kalian terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Apa yang kalian ingin protes, sampaikanlah lewat anekdot. Jadi itulah yang harus kalian capai nanti di akhir pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang silakan. Apakah sebelum kita mulai pelajaran, apakah kalian ada pertanyaan terkait dengan teks anekdot ini? Sebelum Ibu membagikan sesuatu, ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Tidak? Kira-kira ada bayangan teks anekdot? Ada. Baik, kalau ada, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian akan Ibu minta untuk membentuk kelompok. Ya, tapi kelompoknya ya itu saja yang menentukan kelompoknya agar lebih heterogen, supaya kalian bisa berbaur dengan teman satu dengan yang lainnya. Tidak memilih saya harus dengan ini, saya harus dengan ini. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi siapapun yang menjadi kelompok kalian, kalian harus mampu bekerja sama dengan baik. Bisa dipahami kan ya? Kalau bisa silakan mulai dari Novita berhitung 1 sampai 6 ya, atau 4 saja. Silakan. Lanjut. Kembali ke 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1.
tonton videonya, ada video juga. Kalian bisa baca juga, sama ya. Hukuman penjara seumur hidup untuk yang diberikan. Ininya abstraksinya ditulis Ya, analisis nanti. Ini abstraksinya bagian mana, yang mana ya? Tulis. Jawabannya berupa kalimat-kalimat singkat ya. Kalian simpulkan sendiri. Ayo bekerja sama. Yang sudah dibuatkan rekam videonya bisa dibaca di rekam video, dan videonya juga bisa disimak ya. Sudah ada di video bicara. Jawabannya langsung tulis di kertas itu ya. berpikir keras ya. Silakan berdiri semuanya ya. Ada terdepan.
absen 13. Perkenalkan nama saya Hidayat pertama absen 2. Perkenalkan nama saya Baik, struktur teks anekdot yang berjudul buku penjara seumur hidup untuk penculikan disampaikan oleh teman saya. Ada seorang nelayan muda yang dijelaskan dalam penjara. Orientasi pada hari pertama dia mengecam di penjara. Narapidana yang sebelahnya menanyakan kepada ia sampai di penjara. Aku coba membom ikan di dalam waktu menggunakan bom kecil. Kemudian ada 3 ekor ikan yang mengambang dan terdapat 2 meja pelajar yang ikut mengapung. Reaksi tertawa terbahak-bahak. Wah, ternyata tidak ada ikan yang berhasil kamu bom. Bahkan nelayan yang tak berdosa saja itu terkena bom. Setelah membahas singkat mengenai kasus yang dialami nelayan muda tersebut yang masuk penjara dan divonis seumur hidup, kita melanjutkan pembicaraan masanya lain. Pertanyaan boleh hanya mencuri ikan atau dihukum berat ini. Baik, dilanjutkan oleh saya. Kaedah pembahasan teks anekdot yang berjudul hukum penjara seumur hidup untuk mencuri ikan, yaitu yang kedua kata kerja membom ikan di dalam waduk menggunakan bom kecil. Kata kerjanya yaitu membom. Yang kedua yang saya lakukan hanya mencuri ikan. Kata kerjanya yaitu mencuri. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga adalah kondisi waktu. Yang pertama, pada suatu hari ada nelayan muda yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara. Kondisi waktunya yaitu pada suatu hari. Yang kedua, setelah bom saya lempar, kemudian ada 3 ekor ikan yang mengambang di permukaan air. Kondisi waktunya yaitu setelah dan kemudian. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat ada kalimat perintah. Di dalam teks ini saya tidak menemukan kalimat perintahnya. Yang kelima, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pada suatu hari ada seorang nelayan muda yang baru saja dijebloskan ke dalam penjara. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan kasih sesi pertanyaan. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, mungkin ada dari jawaban temannya tadi yang berbeda dengan jawaban kalian. Atau menurut kalian jawaban temannya kurang tepat tadi. Mungkin jawabannya kurang tepat ya kalian. Ada? Saya berikan jawabannya. Kan rombongan kelas ini, oke? Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada jawabannya dari yang mewakilkan. Nah, silakan. Silakan sampaikan. Silakan. Punya kelompok saya untuk kondisi waktunya yaitu setelah bom saya lempar kemudian ada 3 ekor ikan yang mengambang di permukaan air setelah alat yang saya gunakan sudah meledak. Terus itu kondisi waktunya setelah dan kemudian. Berarti pakai setelah dan kemudian. Kemudian ada 3 ekor ikan yang mengambang di permukaan air. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Rombongan sini. Silakan sampaikan. Atau sudah sama jawabannya? Ya, nah ini. Orientasinya. Masih ingat tadi jawaban orientasinya? Beda. Lihat. Orientasi. Ya, sampaikan. Tadi apa? Orientasinya menurut kamu apa? Orientasinya
Ada lagi yang bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau begitu kami tutup presentasi kali ini. Sekian, terima kasih. Santi. Terima kasih untuk pertanyaan. Ya itu tadi presentasi dari kelompok kalian. Jadi aku hanya meminta satu kelompok saja yang mewakili karena waktu kita juga udah habis, kemudian mau habis dan kebetulan jawaban kalian juga hanya berbeda sedikit. Tadi sudah terjadi diskusi ya, dan ada yang untuk kritis juga temannya. Dan presentasi yang kalian juga sudah harus ya. Jawabannya hanya salah sedikit saja, hanya ada kekurangan sedikit. Nah, jadi itu presentasi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan tes anekdot yang berjudul hukum penjara seumur hidup untuk penculikan. Kemudian nanti untuk tugas kalian di rumah secara berkelompok masih ya, silakan kalian amati fenomena sosial yang
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam rahayu. Baik, para guru hebat, ketemu lagi dengan saya, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karangasem, Imade Mulyana. Pada kesempatan ini telah bersama salah seorang rekan yang kebetulan saya observasi pembelajaran di kelas, kemudian saat ini bertemu kembali untuk berbincang mengenai kegiatan pasca observasi di kelas, refleksi pembelajaran yang beliau lakukan. Baik, kita langsung saja. Saat ini saya sudah bersama salah seorang rekan, Ibu Nikomang Kartiniasih yang mengajar bahasa Indonesia. Baik, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ya. Baik Ibu, saya mau waktunya kembali setelah Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaannya setelah eksekusi pembelajaran? Setelah melakukan pembelajaran ini, saya merasa senang dan bersemangat. Senang, bersemangat. Tentu ada alasannya Bu ya, kenapa senang, kenapa bersemangat. Baik, kita langsung saja Bu, terkait dengan pembelajaran yang dilakukan tadi. Saya sudah hadir, kemudian mengamati langsung. Tapi sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan, observasi saya kepada Ibu, saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu untuk menyampaikan refleksi dari apa yang telah Ibu laksanakan di kelas. Apakah menurut Ibu pembelajarannya sesuai harapan, atau ada yang perlu diperbaiki, atau barangkali menurut Ibu ada yang kurang memuaskan, atau bagaimana? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak. Jadi menurut saya, jadi pembelajaran yang saya terapkan hari ini itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang saya harapkan. Di sini saya akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan itu sudah terlaksana. Itu terlihat dari pembelajaran yang dengan menggunakan beberapa metode, bisa ada melalui video, kemudian ada media kertasnya juga, dan lain sebagainya. Mengenai penilaian juga di sini sudah mencakup ketiga ranah, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Jadi menurut saya semuanya sudah berjalan dengan baik. Hasilnya juga memuaskan. Hanya saja bagi saya kekurangannya itu terletak di alokasi waktu. Jadi alokasi yang saya rencanakan 2 kali 45 menit itu lumayan molor karena terkuras di saat pemutaran video yang memakan waktu cukup lama. Baik Bu. Kemudian dari yang disampaikan tadi, nah, dihubungkan dengan tahapan-tahapan dari pembelajaran dalam perencanaan, baik itu kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup sesuai dengan tahapan pembelajaran. Apakah menurut Ibu ada yang terlewat atau sudah semua dieksekusi? Mungkin semuanya sudah sepertinya ya. Sudah ya. Baik. Karena saya sudah. Jadi mungkin nanti ada yang kurang, mohon Sampaikan. Iya, Ya. Baik. Kemudian dari area pengembangan Ibu sampaikan pada dasarnya sudah Ibu laksanakan dengan baik, baik itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sasaran pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ibu nyatakan dalam refleksi sudah Ibu laksanakan dengan baik. Kemudian Ibu juga menyatakan bahwa terjadi kekurangan dalam alokasi waktu gitu ya. Kemudian kalau sudah Ibu mengetahui dari hasil reflektif dan melakukan, kira-kira rencana lanjut Ibu berkaitan dengan mengatasi permasalahan itu bagaimana? Mungkin untuk mengatasi masalah alokasi waktu ini, saya akan berusaha untuk mengefektifkan penggunaan waktu. Salah satu cara yang bisa saya tempuh yaitu dengan, karena di sini kan masalahnya terkait dengan menonton video yang makan waktu lama. Jadi ini bisa saya siasati dengan cara membagikan video tersebut H-1 sebelum pembelajaran, atau H- beberapa jamnya mungkin, atau kemarinnya saya bagikan melalui grup WhatsApp-nya.
sehingga siswa bisa menonton video tersebut sebelumnya di rumah dan tidak memakan waktu lama pada saat pembelajaran. Baik, menarik Bu ya. Tapi memang Ibu ada grup WhatsApp-nya dengan anak-anak? Ada. Setiap kelas ada saya kelas. Baik. Jadi dari kekurangan yang Ibu sampaikan dari hasil refleksi akan kita ulangi dengan memanfaatkan PPH yang sudah ada. Menarik, sehingga jika di kelas sudah langsung selesai. Baik Ibu, terima kasih atas hasil refleksinya. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hasil pengamatan saya di kelas terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Tadi hasil pengamatan saya Bu ya, yang pertama saya sangat apresiatif sekali dengan apa yang Ibu lakukan. Yang pertama dari awal masuk kelas sampai akhir Ibu sudah mampu menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian area pengembangan yang Ibu rencanakan juga sudah terlihat. Dari berdiferensiasi misalnya Ibu sudah memberikan pilihan sumber belajar, baik itu video, kemudian teks yang bisa dianalisis oleh anak-anak berkaitan dengan teks anekdot yang Ibu sampaikan. Kemudian dari segi penilaian area pengembangan dari sikap, Ibu sudah terlihat mengamati bagaimana sikap anak-anak sepanjang pembelajaran, mengamati anak-anak, mengamati bagaimana sikap antusiasme mereka, kemudian dari pengetahuan yang sudah mereka, keterampilan atau kerja. Kemudian dari tahapan-tahapan rencana pembelajaran dari awal, inti dan penutup sudah juga terlaksana dengan baik. Nah, kemudian dari apa yang Ibu rasakan belum maksimal dari segi waktu itu juga menjadi catatan saya Bu ya. Sehingga apa yang Ibu kemudian sampaikan dalam rencana tindak lanjut menurut saya juga sangat pas gitu, sehingga anak-anak karena sudah memiliki bayangan sebelum pembelajaran, mereka tinggal berdiskusi lebih lanjut, membahas seperti apa sih teks anekdot atau materi-materi lain yang akan diberikan dalam pembelajaran itu. Baik, demikian Bu hasil pengamatan saya. Sejatinya sama dengan hasil reflektif yang Ibu sampaikan. Kemudian barangkali ada harapan terkait dengan pembelajaran ke depannya bagaimana? Harapan saya semoga pembelajaran yang saya lakukan ke depannya itu bisa lebih bervariasi, lebih menyenangkan, dan tentunya membuat siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik, menarik Bu ya. Saya cukup optimis karena dari cara Ibu mengajar yang saya amati, sudah terlihat semua bagaimana mengakomodasi proses-proses keaktifan siswa sudah terlihat dengan baik, sehingga walaupun materinya bergeser ke materi lain, saya yakini pembelajaran tersebut tidak menarik dan bisa meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Baik, demikian Ibu pembinaan singkat kita terkait dengan pasca observasi pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan apa yang dilakukan di kelas kita mampu dipaskan juga kepada teman-teman, sehingga pembelajaran di sekolah kita pada umumnya akan berlangsung menyenangkan di hadapan anak. Terima kasih Bu. Baik, demikian hasil diskusi singkat kami berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan di kelas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.